Kehadiran teknologi yang merata. Teknologi telah menjadi bagian yang melekat dalam hidup kita. Dari anak-anak hingga orang tua, semua generasi kini bergantung pada teknologi untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dari smartphone hingga media sosial, teknologi memengaruhi cara kita bekerja, belajar, dan terhubung. Kita dapat mengakses informasi dengan cepat, berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia, dan bahkan bekerja dari jarak jauh. Kehadiran teknologi yang begitu luas ini tentu memiliki manfaat, seperti memberikan kemudahan, akses informasi, dan cara baru untuk berkomunikasi. Teknologi juga memungkinkan inovasi dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Namun, konektivitas yang konstan dan dunia digital yang semakin menyelimuti kita juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kesehatan mental kita. Banyak orang merasa terbebani oleh arus informasi yang tak henti-hentinya dan tekanan untuk selalu terhubung. Di era digital ini, penting bagi kita untuk memahami efek teknologi terhadap kesehatan mental kita. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan tidur. Kita perlu memahami baik potensi manfaat maupun risikonya agar dapat membuat keputusan yang tepat tentang penggunaan teknologi. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup kita tanpa mengorbankan kesehatan mental. Kesadaran ini memberdayakan kita untuk memanfaatkan kekuatan teknologi sekaligus menjaga kesehatan mental kita. Dengan pendekatan yang bijaksana, kita dapat menemukan keseimbangan antara menikmati manfaat teknologi dan menjaga kesejahteraan kita. Media sosial pisau bermata dua, koneksi dan perbandingan. Media sosial adalah alat yang sangat kuat yang dapat membawa banyak manfaat, tetapi juga memiliki sisi gelap yang perlu kita waspadai. Platform media sosial telah mengubah cara kita terhubung. Dengan hanya beberapa klik, kita dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga yang berada di belahan dunia lain. Ini adalah revolusi dalam cara kita berinteraksi. Media sosial menawarkan platform untuk tetap terhubung dengan orang-orang terdekat, bergabung dengan komunitas online, dan mengakses informasi. Kita dapat menemukan grup yang berbagi minat yang sama, mendapatkan berita terbaru, dan bahkan belajar hal-hal baru setiap hari. Platform ini dapat menumbuhkan rasa memiliki dan memberikan dukungan, terutama bagi mereka yang merasa terisolasi. Bagi banyak orang, media sosial adalah tempat di mana mereka dapat menemukan dukungan emosional dan merasa diterima. Namun, perbandingan yang konstan dan tampilan yang dikurasi di media sosial dapat berdampak negatif pada harga diri. Ketika kita terus-menerus melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, kita mungkin mulai merasa bahwa hidup kita tidak cukup baik. Gambar dan pembaruan yang dibuat dengan hati-hati seringkali menampilkan gambaran realitas yang tidak realistis. Orang cenderung hanya membagikan momen terbaik mereka, yang dapat menciptakan ilusi bahwa hidup mereka selalu bahagia dan sukses. Perbedaan antara penggambaran online dan kehidupan nyata ini dapat memicu perasaan tidak mampu, cemas, dan depresi, terutama di kalangan anak muda. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa memenuhi standar yang mereka lihat di media sosial, yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak, dan selalu ingat bahwa apa yang kita lihat di layar tidak selalu mencerminkan kenyataan. Layanan streaming, hiburan, atau pelarian. Layanan streaming telah mengubah cara kita menikmati hiburan, menawarkan akses instan ke pustaka film, acara TV, dan video yang luas. Hiburan sesuai permintaan ini memberikan pelarian dari tekanan sehari-hari dan bisa menjadi sumber relaksasi. Namun, streaming yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial dan gangguan tidur. Menonton secara terus-menerus, meskipun menggoda, dapat mengganggu pola tidur dan menyebabkan rasa lelah dan penurunan produktivitas. Menemukan keseimbangan yang sehat adalah kuncinya. Perangkat pintar? Kemudahan dengan harga berapa? Perangkat pintar menawarkan kemudahan yang luar biasa. Perangkat ini mengotomatiskan tugas, menyediakan informasi instan, dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Kemudahan ini dapat membebaskan waktu dan energi mental untuk kegiatan lain. Namun, konektivitas yang konstan dan notifikasi dari perangkat pintar bisa jadi berlebihan. Beban digital ini dapat menyebabkan peningkatan stres, kecemasan, dan kesulitan fokus. Menetapkan batasan dengan notifikasi
dan menjadwalkan waktu untuk detoks digital dapat mengurangi dampak negatif ini. Banyak platform teknologi dirancang agar adiktif. Mereka menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian kita dan membuat kita terus kembali. Notifikasi media sosial, hadiah dalam permainan video, dan umpan berita yang tak ada habisnya memicu pelepasan dopamin di otak. Setiap kali kita menerima notifikasi atau melihat sesuatu yang menarik, otak kita melepaskan dopamin, yang membuat kita merasa senang dan ingin lebih banyak lagi. Dopamin terkait dengan kesenangan dan penghargaan, yang memperkuat keterlibatan kita dengan platform ini. Semakin sering kita mendapatkan dorongan dopamin ini, semakin sulit untuk melepaskan diri dari perangkat kita. Stimulasi yang terus-menerus ini dapat menyebabkan ketergantungan dan gejala seperti kecanduan. Kita mungkin merasa perlu untuk selalu terhubung dan memeriksa perangkat kita, bahkan ketika tidak ada yang penting. Individu mungkin mengalami gejala putus jat seperti kecemasan dan mudah tersinggung saat jauh dari perangkat mereka. Ini adalah tanda bahwa kita mungkin sudah terlalu bergantung pada teknologi. Mengenali tanda-tanda kecanduan teknologi sangat penting untuk mencari bantuan dan mendapatkan kembali kendali atas konsumsi digital seseorang. Dengan memahami bagaimana dopamin mempengaruhi otak kita, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kesejahteraan kita. Cahaya biru yang dipancarkan oleh teknologi dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur bangun. Menggunakan perangkat elektronik sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur, yang menyebabkan insomnia dan kualitas tidur yang buruk. Kurang tidur dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, berkontribusi pada perubahan suasana hati, penurunan fungsi kognitif, dan peningkatan tingkat stres. Menetapkan jam malam digital, meredupkan kecerahan layar di malam hari, dan menciptakan rutinitas waktu tidur yang menenangkan dapat meningkatkan kebersihan tidur di dunia kita yang penuh teknologi ini. Meskipun teknologi dapat menghubungkan kita secara online, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesepian. Menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia digital dapat mengurangi interaksi tatap muka dan melemahkan hubungan di dunia nyata. Penting untuk memprioritaskan koneksi dunia nyata dan terlibat dalam aktivitas yang mendorong interaksi sosial yang tulus. Menyingkirkan perangkat selama pertemuan sosial, menjadwalkan waktu rutin untuk interaksi tatap muka dengan orang-orang terdekat, dan berpartisipasi dalam acara komunitas dapat membantu memerangi isolasi sosial. Menemukan keseimbangan yang sehat adalah kunci untuk mengurangi potensi risiko teknologi sekaligus memaksimalkan manfaatnya. Ini membutuhkan penggunaan teknologi yang bijaksana, menetapkan batasan, dan memprioritaskan aktivitas offline. Mulailah dengan menetapkan batas waktu layar harian yang realistis dan tentukan waktu khusus untuk memeriksa media sosial dan email. Terlibat dalam periode detoks digital, putuskan sambungan dari perangkat untuk terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan, seperti menghabiskan waktu di alam, menekuni hobi, atau terhubung dengan orang-orang terdekat. Teknologi akan terus ada, dan dampaknya terhadap hidup kita akan terus berkembang. Dengan memahami potensi risiko dan manfaatnya, kita dapat membuat keputusan yang tepat tentang penggunaan teknologi dan menciptakan masa depan digital yang lebih sehat. Memprioritaskan kesejahteraan mental di dunia kita yang semakin digital membutuhkan upaya sadar dan penggunaan teknologi yang bijaksana. Dengan menetapkan batasan, memprioritaskan pengalaman offline, dan mencari dukungan saat dibutuhkan, kita dapat memanfaatkan kekuatan teknologi tanpa mengorbankan kesehatan mental kita.